Shalom Bapak Ibu, hari ini Rabu 1 Juli 2020 kita akan membahas dari 2 Raja-Raja pasal 2 sampai yang keempat, kisah pelayanan Nabi Elisa. Saudara, kalau kita meminta seorang anak TK mengangkat karung beras 10 kilo, saya rasa bagi anak TK itu mengalami kesulitan. Namun buat kita sebagai orang dewasa mengangkat beras 10 kilo mungkin adalah perkara yang ringan saja. Nah, kalau kita berbicara tentang mujizat, saya rasa bagi manusia mujizat adalah perkara yang mustahil, perkara yang sulit dan tidak mungkin karena melawan akan hukum alam. Namun, Tuhan adalah pencipta akan alam semesta. Mengintervensi akan hukum alam adalah perkara yang mudah bagi Tuhan. Jadi hari ini kita akan membahas dengan sebuah tema, mujizat itu perkara ringan bagi Tuhan. Mari kita memulai dengan mendaftarkan seluruh pelayanan mujizat dari Nabi Elia. Elia dipakai Tuhan secara luar biasa dan Alkitab kita mencatat ada 10 mujizat yang dilakukan oleh Elia. Ia menutup hujan dari langit 3,5 tahun lamanya. Ia kemudian juga datang ke Sarfat dan memberikan penggandaan akan tepung, lalu membangkitkan anak janda Sarfat, lalu mengirim api dari langit untuk membakar korban di Gunung Karmel ketika berhadapan dengan Nabi Baal dan Asitoret. Ia kemudian berdoa menurunkan hujan. Ia berjalan 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Kemenangan Israel ketika melawan akan Ben-Hadad Raja Aram, lalu menubuatkan kematian Ahab dan keluarganya, menurunkan api untuk membakar tentara Ahab, membelah sungai Yordan dengan jubahnya. Ada 10 yang dilakukan oleh Elia. Nah, kemudian Elia waktunya untuk diangkat Tuhan ke sorga. Dan berita ini rupanya telah disampaikan Tuhan juga kepada seluruh nabi-nabi yang tinggal di wilayah Yehuda ini. Tatkala Tuhan akan menaikkan Elia ke sorga, saat itu Elia dan Elisa ada di Gilgal. Lalu Elia berkata kepada Elisa, "Elisa, kamu diam aja di Gilgal, saya mau ke Betel." Elisa berkeras untuk mengikuti akan gurunya ini. Dan kemudian sesampainya di Betel, berjumpa dengan rombongan Nabi di sana, dan rombongan Nabi di sana berkata, "Hei, gurumu akan diangkat Tuhan ke surga." Elisa berkata, "Diam sajalah, saya juga tahu," kurang lebih semacam itu. Lalu kemudian Elia ingin meninggalkan Elisa di Betel. Sekali lagi Elisa berkeras untuk mengikuti akan gurunya, dan demikianlah mereka berdua kemudian berangkat ke Yeriko. Sampai ke Yeriko sama, rombongan dari nabi-nabi mendapati akan mereka berdua dan berkata kepada Elisa, "Gurumu akan naik ke surga." Elisa berkata, "Diam sajalah." Lalu kemudian Elisa diminta tinggal di Yeriko karena Elia ingin menuju sungai Yordan. Elisa berkeras untuk menyertainya. Dan 50 orang dari rombongan Nabi itu melihat keduanya dari jauh. Lalu kemudian Elia mengambil jubahnya, digulung, dipukulkannya ke atas air, dan mujizat terjadi. Terbelahlah sungai Yordan dan mereka berangkat menyeberangi akan sungai Yordan itu. Di seberang, sementara mereka bercakap-cakap, Elia bertanya, "Elisa, kamu minta apa pada saya?" Elia berkata, "Saya meminta 2 bagian dari rohmu." Dan Elia berkata, "Kalau kamu melihat saya diangkat ke surga, maka hal itu baru terjadi." Dan itulah yang terjadi. Sebentar kemudian datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Elia naik ke surga dalam angin badai, dan Elisa kemudian menangkap akan jubah yang dilemparkan oleh gurunya itu. Lalu Elisa berjalan pulang. Dia melewati akan sungai Yordan lagi, dan dia mengambil jubah Elia itu, digulung lalu dipukulkan ke air, dan dia memohonkan akan mujizat Tuhan dinyatakan. Itulah mujizat pertama yang dialami oleh Nabi Elisa. Sungai Yordan terbelah dan Elisa melintasi sungai Yordan, dan rombongan nabi-nabi di Yeriko langsung bersujud karena menyadari bahwa roh Elia sudah hinggap pada Elisa. Nabi-nabi itu sempat mencari-cari apakah Elia yang naik ke surga itu kemudian jatuh di sekitar lembah sana. Namun setelah dicari-cari selama 3 hari nggak ketemu karena memang naik ke surga. Lalu kemudian dicatatlah akan mujizat Elisa yang kedua, ketika penduduk kota itu meminta akan Elisa menetralisir mata air dari kota yang tidak baik, yang membuat ada banyak bayi keguguran. Elisa
meminta sebuah pinggan baru dengan garam ditaruh di dalamnya, lalu garam itu ditaburkan ke mata air itu, dan terjadilah mujizat, air itu seketika menjadi sehat dan tidak ada lagi kematian atau keguguran bayi. Mujizat ketiga dicatat ketika Elisa menuju ke Betel, lalu ia diolok-olok anak-anak dari kota. Elisa mengutuki dan keluarlah 2 ekor beruang dari hutan mencabik-cabik 42 anak dari antara kerombongan anak-anak itu. Rupanya anak-anaknya banyak dan mereka mengolok-olok Nabi Elisa, ya Nabi Tuhan itu, oleh karena kondisi fisiknya yang kebetulan tidak banyak rambutnya. Dan dari sana Elisa menuju ke Gunung Karmel dan dia melayani lebih banyak ada di Gunung Karmel ini, ya di wilayah Samaria. Terjadilah kemudian ya sebuah situasi atas Raja Israel, dan ini akan menjadi sebuah situasi di mana Elisa menyatakan mujizatnya mujizat Tuhan ya yang keempat. Yoram Raja Israel waktu itu telah menggantikan kakaknya Ahazia yang meninggal. Yoram melakukan yang jahat di mata Tuhan, namun ia ada baiknya juga menyingkirkan tugu berhala Baal yang didirikan oleh ayahnya. Nah, di masa Ahab, ayahnya ini mati, ya Mesa, Raja Moab, dia memutuskan untuk memberontak dari Israel. Mesa ini adalah seorang peternak domba yang kaya raya. Ia membayar upeti kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu 100.000 domba jantan. Jadi oleh karena upeti yang besar itu, lalu kemudian Mesa ketika Raja Ahab meninggal, dia memutuskan untuk keluar dari Israel. Yoram bermaksud untuk menyerang Moab. Lalu dia minta bantuan Yosafat, Raja Yehuda, dan ketika mereka akan menyerang akan Moab, Yoram memilih untuk melintasi daerah Edom sambil mengajak akan Raja Edom ini bersekutu melawan akan Moab. Dan kemudian 3 koalisi raja bergerak menuju ke Moab. Namun rupanya dalam perjalanan itu selama 7 hari 7 malam berjalan, mereka tidak mendapati air sedikit pun untuk para rombongan. Mereka kehausan dan Yoram sudah berpikir kita pasti akan kalah ketika menghadapi akan Moab. Yosafat, seorang raja dari Yehuda yang sangat cinta akan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Dia berkata, mari kita mencari seorang nabi. Lalu kemudian dianjurkan oleh pegawainya mencari akan Elisa, dan kemudian mereka pun menjumpai akan Elisa. Elisa sebenarnya enggan meladeni Yoram yang jahat. Namun karena melihat ada Yosafat di dalam rombongan, maka kemudian Elisa minta akan puji-pujian dinaikkan, dan sementara puji-pujian dinaikkan, maka Elisa kemudian mendapatkan nubuatan daripada Tuhan. Elisa berkata, buat aja parit, lalu nanti di parit itu Tuhan akan mengirimkan air, walaupun tidak ada hujan, walaupun tidak ada angin, maka air akan muncul. Dan itulah yang terjadi. Lalu kemudian Elisa sempat berkata satu kalimat yang luar biasa. Dia berkata, menurunkan air di parit-parit yang kau buat itu perkara ringan bagi Tuhan. Mujizat itu perkara ringan bagi Tuhan. Bahkan Moab itu pun akan mereka kalahkan. Nah, saudara-saudara, demikianlah terjadi. Ya, Moab sudah mempersenjatai diri ketika mendapatkan akan rombongan ini akan menyerang. Penduduk tua dan muda disiapkan untuk berperang. Menjelang hari pertempuran, terjadi sebuah keanehan. Dari perkemahan akan Israel ya tampak air yang berwarna merah. Lalu Raja Moab berpikir, wah ini pasti koalisi 3 kerajaan ini bertempur sendiri, lalu kemudian bunuh-bunuh dan mati sehingga air mengalir seperti darah. Lalu kemudian mereka dengan gegap gempita, penuh dengan sukacita, masuk menuju akan perkemahan Israel. Dipikir mereka akan bisa menjarah barang-barang yang besar. Ternyata bangsa Israel dan koalisinya segar bugar. Maka ketika tentara Moab yang lengah ini masuk ke perkemahan Israel, segera mereka dipukul kalah, dimusnahkan. Bahkan kemudian pasukan Israel segera merangsek masuk ke wilayah Moab. Dan Moab pun terdesak sampai ke sebuah kota namanya kota Kir Hareset. Dan Raja Moab, ya Mesa, terdesak dalam kota itu, dan kota itu dihujani oleh batu oleh para pengumban dari Israel. Oleh karena terdesak, lalu kemudian Mesa memutuskan meminta dukungan 700 pasukan pedang untuk menerobos akan kepungan Israel, tapi gagal juga.
Lalu Mesa memanggil akan anak sulungnya, sang putra mahkota. Lalu dia bunuh akan anaknya sendiri dan dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas pagar tembok kota untuk dewa Kamos, yaitu dewa sembahan Moab. Bangsa Israel menjadi geram, kesal, marah, dan mereka meninggalkan Moab, dan 3 kerajaan ini kemudian kembali ke wilayahnya masing-masing. Itulah mujizat yang keempat dari Nabi Elisa ketika ia mengeluarkan air walaupun tidak ada hujan atau angin. Mujizat kelima tercatat pada 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Seorang nabi dalam rombongan Elisa meninggal yang memiliki hutang, dan penagih hutang bermaksud mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Istri daripada nabi itu datang kepada Elisa meminta tolong. Lalu Elisa menanyakan, apa yang kamu miliki? Istri itu mengatakan, perempuan itu mengatakan, saya cuma punya sebuah buli-buli kecil berisi minyak. Oke, dari apa yang kamu punya, Tuhan akan membuat mujizat. Lalu Elisa menyuruh kumpulkan bejana-bejana yang banyak sekali dari tetangga, kumpulkan semuanya. Dan dari buli-buli yang kecil itu, sang perempuan menuangkan akan minyak, dan ajaib, minyak dari buli-buli kecilnya tidak pernah habis. Dicurahkan pada bejana yang besar, penuh, pindah bejana yang lain lagi, penuh, ganti bejana yang lain penuh, sampai seluruh bejana terisi penuh. Barulah minyak dari buli-buli kecilnya berhenti. Dari minyak itu lalu kemudian dijual, membayar akan hutangnya, dan sisa uangnya dipakai untuk kehidupan daripada janda dan kedua anaknya ini. Mujizat keenam tercatat ketika seorang perempuan kaya di Sunem. Mereka atau perempuan ini ya sebuah keluarga sebenarnya, dia dengan suaminya. Dia biasa menjadi tempat di mana Nabi Elia ya, dalam perjalanan pelayanannya melintasi Sunem, ya dia biasa mampir dan kemudian dijamu makan di sana. Dan perempuan ini memutuskan juga untuk membuat sebuah kamar di atas lotengnya, kamar kecil saja, dengan tempat tidur, meja, kursi, dan kandil, ya tempat minum, sehingga Elisa bisa bermalam di sana. Nah, dalam salah satu kesempatan Elisa tatkala bermalam di sana, ia bermalam bersama dengan bujangnya yaitu Gehazi di kamar yang sama. Dia panggil Gehazi dan berkata, datengin akan perempuan itu, tanya sama perempuan pemilik rumah ini, apa yang engkau harapkan ya bisa saya lakukan untuk engkau. Perempuan itu berkata, kami suami istri tidak punya anak, sementara suami saya sudah tua. Saudara-saudara mendapatkan jawaban ini, kemudian Nabi Elisa ya memanggil akan anaknya, akan perempuan ini. Lalu perempuan ini adalah perempuan yang sopan, ya dia tidak masuk ke kamar Elisa, dia ada di pintu daripada kamar atas itu, dan Elisa bernubuat tahun depan suami istri ini akan memiliki anak, dan demikianlah mujizat terjadi. Mujizat ketujuh terjadi ketika anak ini menjadi besar. Saat itu musim menyabit gandum, dan tiba-tiba anak ini sakit kepala. Ketika dibawa pulang ke rumahnya, siang itu juga anak ini mati di pangkuan ibunya. Maka perempuan ini membaringkan anaknya di kamar atas kamarnya Elisa, lalu minta disiapkan keledai betina, dan diantar oleh sang bujang, ya, ia pergi menjumpai Elisa di Gunung Karmel. Ya, ini perempuan yang baik, perempuan yang sopan. Ya, saya lihat dia adalah orang yang mengerti akan etika. Ya, lalu Elisa ya mendapatkan cerita daripada sang perempuan ketika anaknya meninggal. Dia berkata kepada Gehazi, bawa tongkatku, taruh tongkatku di atas tubuh anak yang meninggal itu. Ya, sementara Gehazi berangkat, sang perempuan tidak melepaskan, tidak langsung ikut pulang. Dia berkata kepada Nabi Elisa, kamu harus ikut sama saya. Dan demikianlah Nabi Elisa ikut berangkat bersama dengan perempuan dan bujangnya kembali ke rumah sang perempuan ini. Dan benar saja sampai di sana didapatinya bahwa Gehazi telah meletakkan tongkat di atas anak itu, namun tidak terjadi apa-apa. Maka Elisa menutup pintu kamar, lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan yang berkuasa. Dia meniarap di atas anak itu sampai 2 kali, dan sementara dia meniarap, bersinlah anak itu sampai 7 kali, dan dia hidup kembali. Mujizat ke-8 tercatat tatkala Samaria dilanda kelaparan, Elisa kemudian menuju ke Gilgal, yakni tempat asal daripada gurunya Elia. Di sana ada padepokan para nabi yang telah dilatih oleh si Elia ini. Nah, sementara Elisa ada di sana,
ya maka ia bermaksud untuk menjamu rombongan nabi yang ada di sana dan berkata, siapkan kuali, lalu kemudian cari akan tumbuh-tumbuhan, akan sayur-sayuran. Nah, salah seorang daripada rombongan nabi tatkala mencari sayur-sayuran, dia menemukan seonggok tumbuhan liar. Kelihatannya mungkin enak, ya, menarik, lalu dipotong serangkul penuh, ya, ditaruh di jubahnya, lalu kemudian dipotong-potong, dimasukkan ke dalam kuali. Tatkala makanan atau kuah atau sup sayuran ini dimakan, ternyata itu adalah tumbuhan yang beracun dan mereka keracunan. Elisa kemudian mengambil tepung, dilemparkan ke kuali, dan mujizat terjadi. Masakan itu menjadi tidak beracun lagi dan mereka bisa menyantapnya dengan nikmat. Mujizat ke-9 tercatat di 2 Raja-Raja 4 dari 4 pasal yang terakhir, 4 ayat yang terakhir. Seorang dari Baal Salisa datang ke Elisa untuk memberikan persembahan dalam bentuk roti hulu hasil berupa 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Enggak terlalu banyak, sementara hari itu Elisa bersama dengan 100 orang rombongan nabinya ada di sana. Elisa berkata, kasih makan 100 rombongan nabi ini dengan roti yang ada. Ya, Giasi berkata, kurang, ya cuma 20 roti, ya untuk 100 orang, yang mana satu orang dapat berapa? Cuma 1/5. Namun mujizat terjadi lagi. Elisa berkata, makan saja. Dan benar, roti itu dipotong-potong dan tidak habis sampai semua makan dengan kenyang. Bahkan ada sisanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang berkuasa. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan adalah Tuhan yang tetap sama. Tatkala Tuhan berkehendak, maka tidak ada hal yang mustahil. Terjadi pada Nabi Elia, terjadi pada masa Nabi Elisa, juga akan terjadi pada kehidupan kita hari-hari ini. Asal kita bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kita peka terhadap suara Tuhan, maka tidak mustahil kita akan melihat mujizat itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, usaha pekerjaan kita, kesehatan kita. Bermohon kepada Tuhan, minta Tuhan nyatakan akan pertolongannya, dan saya percaya ada perkara-perkara ajaib yang akan diberikan Tuhan bagi kita yang bersandar kepadanya. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mujizat yang tak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Engkau. Bahkan ringan saja untuk Engkau melakukannya. Tuhan, berikan kami hati seperti Elisa yang sungguh-sungguh bersandar dan bergantung kepada Engkau. Kami dekat dengan Engkau sehingga kami boleh mengenal akan isi hati-Mu. Dimulai dengan banyak doa, dimulai dengan banyak baca Alkitab, dimulai dari mengerti akan firman Tuhan, mengenali akan suara Tuhan yang jelas yaitu di dalam Alkitab, sampai pada tahapan di mana kami boleh mengenal akan suara Tuhan yang berbicara secara pribadi bagi kami. Dan ajar kami ya Bapa untuk boleh menyandarkan akan hidup kami kepada Engkau Allah yang berkuasa. Kami percaya Bapa, Engkau bekerja dalam segala perkara, maka kami serahkan hidup kami aman di dalam anugerah-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.